Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga masyarakat Kristen Indonesia KMKI Jepang. Senang bisa bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh memeliharakan dan memimpin kita, boleh melewati masa-masa yang sulit saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terus berjalan, baik di Jepang, juga di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia saat ini. Berterima kasih juga kepada pengurus inti dan pengurus seluruh KMKI yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi renungan melalui kesempatan ini untuk saling menguatkan dan saling menopang dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh hikmat dan penuh kasih. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memimpin dan memeliharakan kehidupan kami anak-Mu sampai pada saat ini, kami mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, menasihati bahkan menegur kami untuk mulai semakin mengerti bagaimana kami hidup menjadi murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Sebab itu Bapa, berbicaralah bagi kami, semua kami anggota keluarga masyarakat Kristen Indonesia KMKI Jepang, untuk dapat dinasihati dan dikuatkan dan dihiburkan serta dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, semakin mengerti bagaimana kami menjadi murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perjumpaan kita pada saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 24. Tetapi kita hanya membaca beberapa ayat saja dulu, dan nanti kita akan membaca beberapa ayat yang lain yang berkaitan dengan pembahasan dan juga perenungan kita yang akan kita lihat bersama-sama. Saya membaca ayatnya ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk ke wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat yang ke-24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, warga masyarakat KMKI Jepang, kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana pemeliharaan Allah berlaku bagi umatnya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi yang sulit. Tempat boleh berbeda, level sosial bisa berbeda, tetapi situasi yang berlaku itu tidak akan mempengaruhi kuasa dan kedaulatan Allah dalam kehidupan umatnya, juga di tengah-tengah kondisi dunia secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, kita memperhatikan ada dua tokoh yang diperkenalkan oleh teks ini. Tokoh pertama adalah Nabi Elia. Dia orang Israel, dia juga hamba Tuhan, dan dia juga ditugaskan oleh Tuhan untuk menyuarakan kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di tengah-tengah kondisi Israel bagian utara pada zamannya. Tokoh yang kedua adalah seorang janda. Dan janda ini adalah seorang yang berdomisili di luar Israel, tempatnya di Sarfat, di Sidon. Memang posisi ini juga agak berdekatan dengan posisi Israel bagian utara. Namun kita memperhatikan memang janda ini bukanlah orang Israel. Dia juga tidak mengerti bagaimana latar belakang kejadian ini hingga menimpa Israel dan sekitarnya pada zaman itu. Tetapi yang terjadi, dia juga ikut mengalami krisis. Kedua tokoh ini diperkenalkan dalam situasi yang begitu sulit di zaman mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya rasa bahwa pengalaman kedua tokoh ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Krisis melintasi seluruh wilayah. Krisis bisa menimpa siapapun, tetapi pemeliharaan Allah itu tidak pernah dibatasi oleh wilayah. Pemeliharaan Allah tidak dibatasi oleh status sosial atau status masyarakat manapun
di berbagai tempat. Intinya, Allah mampu memelihara anak-anaknya. Allah mampu memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bagi dia dan hidup bergantung kepada dia. Kalau kita memperhatikan bagaimana teks ini berbicara kepada kita, ini kita renungkan dengan tema hidup dalam pemeliharaan Allah. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Sekalipun di tengah-tengah krisis, tetapi Allah tidak dapat digeser. Kuasa Allah tidak dapat dikalahkan oleh situasi kesulitan yang menimpa dunia setiap zaman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kita memperhatikan apa yang terjadi di sini. Dalam pasal yang ke-17 ini, ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Elia untuk memohon supaya di Israel tidak turun hujan. Dan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Elia berdoa kepada Tuhan dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Bayangkan, di Timur Tengah tidak turun hujan selama 3,5 tahun, begitu panasnya. Dan bukan hanya saja panas yang ditimbulkannya yang membuat manusia begitu sulit pada zaman itu, justru sudah memporak-porandakan situasi ekonomi kehidupan masyarakat pada zaman itu, termasuk negara-negara di sekitarnya, yaitu di Sidon atau Sarfat ini, Bapak Ibu. Kalau Elia mengalami situasi kekeringan di Israel, Tuhan menyuruh dia untuk menolongnya pergi ke Sarfat. Nah, seketika dia sampai di Sarfat, dilaporkan juga bahwa ternyata di sana ada seorang janda dan dia memiliki seorang anak perempuan juga, dan dia juga dalam keadaan krisis kebutuhan hidup. Pertanyaannya, dalam keadaan krisis di Israel, mengapa Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda? Mungkin kita berkata, ya bisa-bisa diibaratkan keluar dari kesulitan yang berat di satu tempat, masuk dalam kesulitan yang baru di tempat yang lain. Tapi tidak. Sekalipun yang ada di Sarfat ini adalah seorang janda, miskin, dan dia juga dalam keadaan krisis, tetapi oleh karena Allah yang menyuruhnya, Allah yang memeliharanya, maka Tuhan juga yang akan mencukupkan kepada Elia. Karena itulah, Bapak Ibu, kita memperhatikan bagaimana sosok Elia hidup menuruti pimpinan Tuhan dan juga tunduk pada perintah Tuhan dalam menghadapi situasi yang krisis bagi dia. Nama Elia mungkin kita sudah begitu sering mendengarnya, tapi sedikit saya memperlihatkan kepada kita bahwa nama Elia artinya adalah Tuhan Yahweh adalah Allahku. Ini menunjukkan sebuah keteguhan hati hamba Tuhan bernama Elia, seorang beriman, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan adalah Allahku, dan nama inilah yang mempengaruhi bagaimana hidupnya, begitu teguh berpegang kepada prinsip kebenaran dan melawan penyembahan berhala di zamannya. Dia hidup di zaman Raja Ahab yang begitu jahat di mata Tuhan di Israel bagian utara pada saat itu. Dan ketika dia berhadapan dengan penyembahan berhala, dia berkata dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini menunjukkan bahwa betapa Elia teguh menegaskan Yahweh adalah Tuhan. Maka percayalah, ikutlah. Tapi karena bangsa Israel begitu menyimpang dari kebenaran ini, dia memberikan kepada mereka tantangan. Dan kalau memang Baal yang kamu percaya, ikutilah dia. Disinilah kita memperhatikan Elia memperkenalkan dan menunjukkan keteguhan hatinya kepada Yahweh yang ia percaya, ia sembah, dan ia layani. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat ke-39 juga dikatakan bahwa ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Inilah peristiwa yang terjadi setelah Elia mempertunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Yahweh lah Tuhan. Maka Baal yang selama ini
sembah oleh bangsa Israel bersama dengan Ahab itu hanya dewa kesia-siaan yang tidak dapat diikuti. Maka bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan menyerukan, Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Tuhan. Itulah nama Elia yang juga menunjukkan keteguhan hatinya bahwa ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kita memperhatikan lagi lebih jauh tentang Elia, kembali kepada pasal yang ke-17 tadi, dikatakan bahwa ia diperintahkan Tuhan untuk menyingkir dari Israel pergi ke Sarfat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika dia pergi ke Sarfat, ia bertemu dan menemukan seorang janda yang sesungguhnya juga begitu miskin. Apa harapan? Dan bagaimana kita mengimani pemeliharaan Allah? Melalui kejadian bertemu dengan seorang janda. Dan dalam laporannya, dalam ini ke-12 dikatakan janda ini pun memiliki hanya segenggam tepung. Dan tidak lama lagi dia pun juga akhirnya mengakhiri hidupnya gara-gara kehabisan kebutuhan hidup. Tetapi bagaimana Elia bisa pergi? Kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kelima memberikan kita informasi yang sangat baik dan penting. Hidup dalam pemeliharaan Allah itu berarti memberikan bukti kita mempertuhankan Allah. Dan dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia menunjukkan kepada kita orang yang berjalan dalam hidup mengiring Allah dan mengimani pemeliharaan Allah. Pertama-tama dikatakan di sini bahwa ia menuruti firman Allah. Inilah yang menjadi kelebihan Nabi Elia. Ia sungguh mengimani tangan Tuhan memelihara hidupnya. Ia sungguh mengimani bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia melayani sendirian. Bahkan juga tidak membiarkan dia menghadapi kesulitan yang begitu berat, menghadapi Raja Ahab yang begitu kejam dan juga mengancam untuk membunuh Elia pada saat itu. Tetapi di sini kita memperhatikan kelebihan Elia yang sungguh-sungguh menjadi sebuah fakta bahwa ia seorang yang mempertuhankan Yahweh dalam kehidupannya, yaitu ia melakukan seperti firman Tuhan. Kiranya ini sebuah pelajaran yang sungguh menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kita belajar dari Nabi Elia melakukan seperti firman Tuhan. Tempat boleh merupakan tempat yang kurang mengenakan. Orang yang kita temui mungkin tidak memberikan harapan apa-apa. Orang yang kita hadapi di depan mungkin tidak semegah apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kita melihat satu pembeda yang nyata di sini. Tuhan yang memberi firman, Elia mendengarnya, dan ia melakukannya seperti firman Tuhan. Inilah orang yang sungguh-sungguh menunjukkan ia mengandalkan Tuhan, memelihara firman, dan menghidupinya, menaatinya. Ini waktunya saat ini untuk menunjukkan siapa kita, kepada siapa kita beriman. Belajarlah dari Nabi Elia. Ia tidak melihat siapa yang dia hadapi. Ia tidak melihat kesulitan apa yang dihadapi oleh orang yang sedang dia hadapi untuk memberikan solusi dalam kesulitan yang dialami saat itu. Tapi yang dia pertama-tama tanamkan dalam hidupnya adalah ia melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperhatikan dari Nabi Elia. Setelah dia melakukan firman Tuhan, lalu ia bertindak. Maka apa yang terjadi dalam ayat yang ke-9? Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini wujud nyata bahwa ia sudah melakukan, ia sudah bertindak. Dia tidak hanya menjadikan sebuah firman yang tersimpan di hati dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Elia, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, melakukan
firman Tuhan ini, pergi dia ke Sarfat. Dan di sanalah dia bertemu dengan seorang janda itu. Itu yang kedua di dalam kesaksian dan sejarah hidup Nabi Elia yang sungguh mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Tokoh yang kedua yaitu janda di Sarfat. Memang kalau kita memperhatikan bahwa wanita ini tidak disebutkan namanya, tetapi yang diperkenalkan oleh Alkitab kepada kita tentang wanita ini, ia juga adalah seorang yang sungguh-sungguh menunjukkan hidup yang tangguh dan mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit. Pertama-tama kita memperhatikan dalam ayat yang ke-10 bahwa ia tidak menyerah dengan keadaan. Ia tidak menyerah dengan keadaan. Apa yang dikatakan tadi bahwa masa kekeringan sudah melanda sekitar 3,5 tahun. Dan di dalam ayat yang ke-10 dia juga ditemui oleh Nabi Elia. Pada ayat yang ke-12 dia sedang mengumpulkan 3 potongan kayu api untuk mengolah tepung yang ada pada dia. Dan dia berkata, setelah ini kami mati. Itu berarti ini sudah bekal yang terakhir. Coba bayangkan dalam situasi yang sulit seperti itu, seseorang sudah tahu di depan sudah tidak ada lagi kekuatan dan harapan apa-apa, tetapi wanita ini mengajarkan kepada kita, ia tidak menyerah dengan keadaannya. Masih ada bekal di tangannya, dia masih berjuang untuk bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara supaya bisa berguna untuk kebutuhan dia dan kebutuhan anaknya. Itulah yang menunjukkan ia seorang yang berjuang. Masa sulit boleh terjadi, tapi dia tidak berpangku tangan, dia tidak pasif, melainkan dia juga bertindak hingga dia keluar dan mengumpulkan kayu untuk menjadi bahan untuk mengolah tepung yang masih ada kepada dia pada saat itu. Jadi menarik untuk memahami kejujuran wanita ini. Dia bertemu dengan seorang yang sedang dalam keadaan krisis, tapi ia juga sedang dalam keadaan krisis dan dia jujur, keadaannya begitu berat pada masa itu. Tapi dalam keadaan yang terjadi, wanita ini menunjukkan ia tidak mudah menyerah. Mungkin ini juga situasi yang kita alami saat ini. Marilah kita tidak gampang untuk menyerah di tengah-tengah masa yang sulit, melainkan mari kita bersemangat. Zaman selalu memperhadapkan kita dengan kesulitan, tapi mari kita bekerja sebisa yang dapat kita lakukan, dan itulah yang Tuhan berkati. Yang kedua, dia juga adalah seorang wanita yang taat. Bagaimana kita bisa melihat ketaatan wanita ini? Ayat ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kita belajar dari situasi ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Ia juga, walaupun dia seorang Sidon, tetapi ia tahu bahwa yang ia hadapi adalah hamba Tuhan. Dalam ayat ke-12 dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi dia mengetahui Elia itu adalah seorang hamba Tuhan. Dia tahu bahwa Elia bukan seorang yang sembarangan. Memang Elia akhirnya mengatakan kepadanya bahwa beginilah firman Tuhan yang akan disampaikan, bahwa engkau tidak mati. Tapi sebelumnya dia sudah mengetahui dan meyakini bahwa Elia sedang mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan bagaimana Allah memelihara janda ini dan juga wanita ini. Kiranya ini sungguh menjadi pembelajaran bagi kita. Wanita ini juga seorang yang tidak menyerah, tetapi ia juga taat. Marilah kita memelihara iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan mampu memelihara orang yang sungguh-sungguh beriman dan setia kepada Dia. Taatlah pada firman Tuhan dan kerjakanlah bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagian-bagiannya sesuai dengan waktunya. Ia akan menopang dan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan.
Kuatkan kami untuk boleh belajar bagaimana mengimani pemeliharaan Tuhan. Menghadapi situasi yang sulit sekalipun, kami tetap mengandalkan-Mu dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, dan pelayanan kami bersama. Jadikan kami menjadi orang yang sungguh-sungguh taat pada kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.